record materi kita hari ini. Sebentar. Oke. Seperti yang tadi saya utarakan, hari ini kita akan berhubungan dengan matrix factorization. Maka dari itu, bagi teman-teman yang baru hadir, mohon untuk bisa mendownload materi ini di LMS ya. Di LMS di sana ada slide tentang matrix factorization. Tolong di-download, karena kalau misalkan tidak, nanti yang saya khawatirkan adalah teman-teman akan ketinggalan gitu ya. Oke, apa yang akan kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah pertama kali di slide itu kita akan buka apa yang dinamakan dengan tutorial terkait dengan matrix factorization gitu ya. Apa yang ada di sana adalah yang pertama mungkin teman-teman perlu buka Google Drive gitu ya. Oke, saya akan coba demokan ada di posisi ini. Kita buka Google Drive, google.com, terus kemudian saya minta teman-teman bisa membuat sebuah folder gitu ya. Sebuah folder, let's say kita berada di folder tertentu, misalkan di perkuliahan tahun 2021-2022. Saya punya folder eksis. Nanti teman-teman boleh bebas membuat folder seperti apapun. Saya punya matrix factorization. Folder matrix factorization. Oke. Nah, setelah buka Google Drive, yang saya inginkan bagi teman-teman adalah kalau teman-teman belum pernah menginstal Google Collaboratory, maka tolong diinstal ya. Tolong diinstal Google Collaboratory kalau teman-teman belum menginstalnya. Tapi kalau sudah, maka tinggal di-create application dalam Google Collaboratory pada Google Drive kita. Contoh misalkan di sini saya akan create satu buah Google Collaboratory ya. Yang saya buat di sini adalah saya berikan nama dengan tutorial matrix factorization ya. Oke, saya akan berikan nama dengan tutorial matrix factorization. Oke. Terus kemudian setelah itu di sana ada link ya. Bisa dibuka linknya, saya akan buka. Gimana cara membuka linknya? Oke, saya sudah buka linknya. Nanti akan ada ini ya, ada kode. Saya akan copy semuanya seperti itu. Terus kemudian saya pastekan di tutorial matrix factorization. Ada yang sudah bisa mengikuti atau ada yang ketinggalan mungkin? Halo, Mas. Sorry, gimana Mas Prawiro? Kecepatan Mas. Kecepatan. Oke, saya ulang kembali. Ini karena ada beberapa teman yang terlambat ya datangnya. Tolong dibuka LMS-nya. Oke, setelah dibuka LMS, download slide terkait dengan matrix factorization. Setelah itu dibuka, terus kemudian ada slide ini. Nanti ikuti terlebih dahulu sampai di bagian ini. Oke, saya berikan waktu kurang lebih sekitar 5 menit untuk bisa membuka. Kalau seandainya ada pertanyaan, misalkan ada langkah-langkah yang perlu ditanyakan, silakan. Saya sambil menunggu yang lain. Ada pertanyaan, silakan. Mungkin. Buka LMS, download file matrix factorization slide-nya, terus kemudian dibuka, terus kemudian ikuti langkah yang ada di sini. Kita belum sampai di bagian bawah ya. Baru sampai di copy, paste, and run. Nanti belum kita run, baru copy and paste. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan handphone, tolong pindah ya. Boleh login dengan 2 device atau yang satu hanya untuk melihat tutorialnya, yang satu menjalankan dengan laptop masing-masing ya.
Seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Saya ada di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mas Miftahudin sampai mana Mas posisinya Mas? Sudah buka slide-nya Mas. Oke, buka slide-nya. Good. Itu yang open the following link itu maksudnya apa ya Mas? Barusan saya ke kamar mandi. Ya dibuka. Open the following yang artinya apa? Lah, ya maksudnya dibuka aja gitu Mas. Dibuka. Udah dibuka, ikuti bawahnya. Oke, Mas Ahmad Alfansyah, sorry. Sampai posisi mana Mas? Sudah di paste Pak, tinggal run. Oke, makasih ya Pak ya. Iya Mas. Cita. Oke, sorry Mas. Ya, nggak apa. Oke, sambil nunggu ya Mas ya. Kalau mau nyoba di run dulu boleh nggak masalah. Oke, Mbak Intan Ramadhani. Ya Mas. Sampai mana Mbak? Udah ngeran tutorialnya. Udah run tutorial. Errornya udah diperbaiki Mbak? Di sini nggak ada error katanya. Oh, nggak ada error. Good. Bagus kalau nggak ada error. Kalau ada error nanti kita perbaiki. Oke. Ini tadi ada 37, sekarang udah naik jumlah viewer kita, viewers. Kayak YouTubers aja. Oke, Mbak Erbina Selvia. Ini Mbak atau Mas nih? Mbak. Sampai di posisi mana? Udah di copy, Mas. Oke, udah di copy. Tambahin gula ya, jangan lupa ya. Oke, good. Kurnia Derajat Wibowo, Mas Derajat. Iya Mas, hadir. Sampai di mana Mas? Sampai buka slide sih Mas. Oke, buka slide ya. Berarti masih ada yang belum sampai di copy and paste. Good. Mas Rahmat Tobi Hidayat, sampai mana? Mas Rahmat Tobi Hidayat. Masih copy Mas. Copy, oke, good. Merebus air nggak Mas? Mas Rahmat Tobi. Ya, bolehlah, nggak apa-apa ya. IDE-nya pakai Google Colab, ya boleh. Kalau misalkan tidak menggunakan Google Colab, that's fine, tidak masalah. Yang perlu teman-teman lakukan adalah memastikan bahwa script Python kita bisa dijalankan. Kalau misalkan menggunakan Anaconda, boleh juga. Ya, apakah harus Google Colab? Nggak harus. Ini cuma untuk memudahkan aja daripada kita install Anaconda ataupun compiler Python yang lain, ya. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Ya, oke, belum ada ya. Apakah boleh saya lanjutkan? Halo? Boleh Mas. Ya, sorry, tadi ada yang mau tanya, siapa? Saya Mas. Ya, Mas Rizky, gimana Mas? Kalau tadi itu kan udah di ini kan, udah disalin habis itu di-paste ke punyanya Colab, bentuknya Jupyter. Ini memang masih belum diapa-apain ya Mas? Belum, kita baru copy paste aja dulu. Ya, baru copy paste aja dulu, ya. Yes. Ya, slide yang pertama ini adalah shocking idea bagi teman-teman gitu ya. Gak apa-apa. Oke, bisa saya lanjut mungkin? Harusnya teman-teman sudah mulai copy and paste ya, paling tidak. Terus kemudian kalau sudah, bagi teman-teman yang udah copy and paste, silakan di run, boleh run all, boleh run yang ada di sini juga boleh, bebas gitu ya. Jadi apa yang teman-teman dapatkan, mungkin ada error gitu ya. Kalau ada, kalau nggak ada ya bersyukur gitu ya. Ini saya sudah connected.
jalankan. Ini ya, ada error gitu ya. Error ini terjadi kenapa? Alasannya adalah kita menggunakan compiler 3 ke atas gitu ya. Sedangkan pada saat ini dibangun di tahun 2010 ini mereka menggunakan compiler berapa ya? 2.7 gitu ya. Apa yang perlu teman-teman lakukan? Yang perlu teman-teman lakukan adalah untuk setiap perintah print berikan kurung. Ya, ini kan errornya ada di bagian print ya. Terus kemudian ya untuk semua print yang ada kita berikan kurung ya. Terus kemudian kalau misalkan udah kita bisa perbaiki satu persatu. Nanti setelah printnya kita perbaiki ada error yang lain, error di posisi ini. Name xrange is not defined. Ini hanya karena perbedaan bahasa saja. Jadi kita akan gunakan range instead of xrange ya. Jadi kita gunakan range, x-nya dihapus ya. Oke, seperti ini. Contoh, saya sudah lewat di posisi yang pertama sampai di baris yang berikutnya. Oke, saya jalankan lagi. Kita coba lihat apakah ada error. Oh, ternyata masih ada. Ini ada 2 ya. Oke, ini masih ada lagi bawah. Oke, tolong dijalankan sampai tidak ada error sama sekali, sehingga kalau misalkan nanti tidak ada error, dia akan sukses ya, sukses. Oke, kuliah kita udah selesai sampai di situ aja untuk saat ini. Ya. Ada yang belum berhasil running dan memperbaiki kodenya? Ya, Mas Almat. Mas, boleh diulangin nggak tadi langkah awalnya itu kayak gimana? Langkah awalnya seperti apa? yang- Mohon maaf, saya nggak bisa ulang. Yang ini Mas, langkah awal menghilangin error yang implementation required dan NumPy modul. Ya, tadi error pertama itu di posisi print. Ya, printnya harusnya menggunakan kurung. Ini aslinya kayak gini. Oke. Ya, kita gunakan kurung. Kalau mulai dari awal lagi kasihan teman-teman yang lain ya. Oke, jadi printnya menggunakan kurung. Terus kemudian bukan xrange tapi adalah range. Oke, yang lain lagi monggo. Apakah ada yang belum sampai di posisi ini? Mas mau tanya, ada yang error, tapi yang printnya tadi kan udah diperbaiki. Cuman ini errornya, ini name apa belum dilanjut Mas ya? Ada yang error lagi tuh yang name yang underscore name underscore itu. Name underscore apa? Boleh share screen Mas? Yang if itu Pak. If apa Pak? Sorry, boleh share screen? Iya Saya Mas, tunjukin. sebentar Mas. Nah, kasih ya Mas Riko ya. Oke. Nah, itu Mas. Oke, kok bisa ya? Keluar apa? Boleh tunjukin ke bawah. If main name is not defined. Oke, ini underscore-nya kehapus, Mas. Underscore-nya harusnya 2. Underscore di mana ya, Mas? Ini nih. If underscore name, bukan if underscore name. Ya, di depan 2, di belakang 2. Oh, di depan 2, belakang 2. Terus kemudian main-nya itu juga sama. Main-nya underscore-nya ada 2. Oke, good, run. Ya. Oke, makasih Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin? Silakan. Yang lain sudah bisa di-run? Ada yang belum bisa nge-run-nya atau belum sampai di posisi run? Sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, takutnya nanti teman-teman ketinggalan. Apakah saya konfirmasi? Apakah ada yang belum bisa di-running? Sudah bisa semuanya? Bisa Mas. Bisa Mas. Bisa Mas.
Oke, bisa ya. Oke, good. Kalau bisa, kita akan tutup dulu yang ini. Kita akan coba ikuti slide-nya. Any error, ini tadi error yang terjadi. Ada print, harusnya ada kurungnya instead of print. Terus kemudian range, kita gunakan range karena bahasanya aja. Instead of X range, gitu ya. Untuk di bagian akhir, tambahkan beberapa baris. Ya, barisnya apa? Print the original matrix, print R, dan kawan-kawan. Jadi, teman-teman bisa copy dan paste dari slide-nya saja. Ya, jadi di bagian sana, ini saya punya slide-nya, ada di sini ya. Saya akan copy 4 baris ini. Oke. Saya pindahkan ke, kalau mau ngetik sendiri boleh ya. Kalau seandainya mau ngetik sendiri boleh. Tapi kalau seandainya tidak mau ngetik, boleh di paste saja. Oke, kok nggak bisa di copy paste? Udah tak copy belum? Oke, saya udah copy, paste, nggak bisa. Sorry. Ini bisa di itu. Oke, saya nggak bisa, tadi saya pindahkan ke Notepad terlebih dahulu. Kemudian saya pindahkan ke sana. Ya. Oke, kalau sudah ditambahkan, maka teman-teman boleh jalankan kembali. Ya. Teman-teman boleh jalankan kembali. Sudah? Saya masih menunggu. Kita sabar, nggak terlalu cepat, pelan-pelan saja. Ada yang belum sampai di posisi ini, terlihat hasil apa namanya, hasil dari ini. Sudah, Mas. Sudah, siapa yang sudah? Mas Prawiro udah? Sudah, Mas. Sedang. Oke, good. Dalam perjalanan ya. Mas Lintang, Arya Satya, apakah sudah sampai di posisi ini, Mas? Bisa mencetak. Gimana, Pak? Sudah. Bisa ya, Pak ya? Ya, Mas. Oke, good. Kalau berhasil, ye, gitu ya. Oke. Kita sambil nunggu, mungkin. Sekarang di 12.49, mungkin saya tunggu beberapa menit lagi. 1 menit. Jangan terlalu lama ya. Oke, kalau sudah, barangkali teman-teman sambil jalan saja ya. Lihat bahwa kita memiliki ada apa yang dinamakan dengan original matrix, gitu ya. Di original matrixnya di sana adalah R, ya. R kita adalah boleh dikatakan di sana matriks interaksi, nanti kita bisa manfaatkan itu. Terus kemudian ada aproksimasi atau boleh dikatakan sebagai regresi atau prediksi, rating prediction by matrix factorization, gitu ya. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan di sana hanya mengalihkan, NumPy dot ini mengalihkan dot product antara NP, variabel NP, dan juga NKey, gitu ya. NKT ini di sana adalah di proses transpose, gitu ya. Nah, tadi pada saat kita jalankan script kita, di sini original matriksnya adalah ada 5, 3 gitu ya. Terus kemudian 0, 1. Sedangkan pada baris yang pertama ini ada estimasi yang aproksimasi atau estimasi yang diberikan oleh matrix factorization gitu ya. Di mana yang tadinya nilainya adalah 5, kalau di saya nilainya 5,12. Nggak tahu, teman-teman mungkin bisa ada yang naik, bisa turun gitu ya. Terus kemudian di posisi sana nilainya adalah 3. Di sini adalah 2,4 gitu ya, boleh dikatakan ya dekat lah ya. Terus kemudian ada yang 0, oke.
0 di sini sebenarnya adalah dalam kasus kita ini adalah unknown interaction, ya, atau rating yang tidak kita ketahui, gitu ya. Di sana diberikan sebuah prediksi, prediksinya adalah 5,7, gitu ya. Sedangkan original matrix yang kita ketahui adalah 1, di sini nilainya adalah 1 juga, gitu ya, 1,02. Jadi ada galat sedikit, gitu ya. Terus kemudian di sini ada 3,8, di sini 4, gitu ya. Boleh dikatakan jarak selisih antara original rating dengan aproksimasi kita juga sedikit juga, gitu ya. Nah, ini adalah yang terjadi pada sebuah matrix factorization. Teman-teman bisa mencoba hal yang lain, gitu ya. Contoh misalkan kalau ditambahkan, gitu ya. Misalkan di sini kita tidak ketahui, terus kemudian di sini kita ketahui 3, gitu ya. Misalkan, terus kemudian di sini kita ketahui 5, gitu ya. Terus kemudian ini kita ketahui 2, ini kita tidak ketahui. Kemudian kita jalankan kembali pun sama, bisa juga. Nanti dia akan melakukan proses aproksimasi matriks kembali, gitu ya. Contoh misalkan di sini 3 di baris, saya lebih enak lihat di posisi ini ya. Di sini 3 diprediksikan adalah sekitar 3,3 sekian. Jadi ada galat sedikit, gitu ya. Di sini 5, di sini adalah 4, sekian, gitu ya. Sedangkan di sana 2 diprediksikan 2 juga, gitu ya. Dan yang tidak kita ketahui 0. Ini diprediksikan adalah sekitar 2,3. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matrix factorization. Tidak hanya menambah kolom, kalau seandainya teman-teman mau juga bisa menambah baris, gitu ya. Kalau yang tadi menambah kolom kan artinya menambah items ya. Nah, ini kita ingin menambah baris, gitu ya. Barisnya misalkan di sini adalah 3, di sini adalah 5. Oke, ya sudahlah, kayak gitu ya. Terus kemudian kita jalankan kembali pun sama. Ini juga bisa kita lakukan, gitu ya. Posisinya di sana adalah 3 dan 5, baris yang terakhir. Di sana adalah 2,8 dan juga 5, sekian, gitu ya. Sedangkan untuk data yang lain, ini kita memiliki yang tadinya 0 dikonversi menjadi sebuah nilai baru, atau kita nyatakan sebagai aproksimasi kita, gitu ya. Untuk semua unknown rating ini nanti bisa dengan matrix factorization kita bisa estimasikan. Nah, pertanyaannya mungkin bagaimana matrix factorization ini berjalan? Kodenya cuman sederhana sebaris itu saja, gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Faktorisasi dan matrix factorization. Abaikan dulu code-nya, kita akan coba ngomong masalah teorinya. Sebelum pergi ke matrix factorization, apa sih yang dinamakan dengan factorization, gitu ya? Sebenarnya pelajaran ini adalah pelajaran SMP yang pernah teman-teman pelajari pada saat teman-teman belajar matematika di tingkat SMP atau SMA, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan faktorisasi? Faktorisasi itu adalah bagaimana menghasilkan serangkaian bentuk lain yang pada saat kita kalikan beberapa bentuk itu maka akan menjadi bentuk aslinya, gitu ya, atau boleh dikatakan adalah mendekati bentuk aslinya. Take an example sebagai number factorization, gitu ya. Let's assume you have a number, gitu ya. Let's say Z, okay, Z di sana. Ambil sebuah contoh lah, katakanlah Z-nya itu adalah 12, gitu ya. 12. Maka yang dikatakan dengan faktorisasi itu adalah kita bisa pilih dua nomor yang lain, let's say X dan Y, dan make sure when you multiply both of them, you will have Z, or you will reconstruct Z, gitu ya. Contoh yang tadi kita punya adalah 12. Gitu ya. 12 kan kita bisa ambil dua nomor yang lain, kalau dua nomor itu kita kalikan akan menjadi 12, gitu ya. Contoh misalkan antara X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4, gitu ya. 3 dikali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 12 kan? Betul ya. Nah, pertanyaannya apakah hanya nomor itu? Halo? Tidak, Mas. Enggak, Mas. Enggak. Enggak ya? Ada yang lain ya? Enggak. Bisa diberikan Ada. 2 dikali 6. 2 dan 6. Oke. Mas Alek? Sama Mas, 2 kali 6.
2 kali 6. Kalau 6 dikali 2 apakah sama? Sama Mas. Ya, jawabannya adalah berbeda ya. Oh berbeda. Lihat bahwa 2 tadi di sini adalah variabel X, 6-nya ada di variabel Y gitu ya. Sedangkan 6 itu adalah untuk variabel X dan 2-nya ada di variabel Y. Jadi artinya di situ sebenarnya adalah posisi yang berbeda. Ya. Jadi kita bisa memiliki ada 1 dengan 12, mungkin yang teman-teman belum pikirkan gitu ya. 1 dengan 12, 3 dengan 4, 4 dengan 3, 2 dengan 6, 6 dengan 2 gitu ya. Atau mungkin nomor-nomor yang lain gitu ya, misalkan nomor pecahan gitu ya. Ada banyak sekali dan mungkin presisinya mungkin nanti tidak bisa kita ini kan. Nah, itu yang dinamakan dengan faktorisasi gitu ya. Nah, kalau kita memiliki ada sebuah nomor, bagaimana caranya saya memiliki ada 2 nomor yang lain sehingga kalau kita kalikan itu akan mengembalikan kembali atau paling tidak mendekati dari apa yang kita miliki tadi gitu ya. Itu yang dikatakan dengan number factorization. Nah, sekarang kita akan lihat yang dinamakan dengan matrix factorizations. Sama seperti tadi, cuman bedanya adalah yang kita miliki adalah Z bukan sebagai number, tapi sebagai matrix, sebuah matrix gitu ya. Ingat kemarin kita punya ada user, ada items gitu ya. Interaksi antara user dengan items berupa rating kan. Rating itu kan berupa matrix kan. Di mana matriksnya adalah sifatnya sparse, dalam artian adalah ada elemen-elemen yang kita tidak ketahui gitu ya, sparse matrix. Oke, meskipun dia sparse matrix, tetap kita akan anggap itu adalah sebagai matrix gitu ya. Oke, katakanlah kita memiliki ada matriks Z, matriks interaksi atau matriks rating gitu ya, almost similar to factorization yang sebelumnya kita bahas. Matrix factorization di sana adalah dapat definisikan pilih 2 matriks yang lain gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan ya 2 matriks ini, matriks X dan matriks Y, maka kita akan menghasilkan matriks yang lain yang kurang lebih sama dengan Z gitu ya. Maka di sini kita katakan bahwa Z itu adalah kurang lebih X dikalikan dengan Y ya, dimana kita memiliki ada X adalah sebuah matriks dikalikan dengan matriks yang lain gitu ya. Kan matriks kalau dikalikan dengan matriks kita akan menghasilkan matriks kan, betul nggak? Nah, maka dari itu tadi dalam kode kita sebenarnya di posisi ini kita memiliki ada 2 matriks. Matriks yang pertama adalah matriks P, yang kedua adalah matriks Q. Ini kalau kita tambahkan, saya coba cetak yang P-nya ya. Terus kemudian saya cetak lagi untuk yang Q ya. Sehingga ini masih NP, P-nya juga masih bukan P yang besar, harusnya P besar ya. Oke, ini ada salah, kita ulang kembali. Nah, sehingga kita memiliki ada matriks yang pertama. Kalau kita kalikan dengan matriks yang kedua, ini nanti akan menghasilkan hasil perkaliannya adalah ini akan kurang lebih mirip dengan original matriks kita. Seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai sebuah matrix factorization. Sebenarnya kita menghasilkan ada 2 matriks yang lain, matriks X dan matriks Z. Matriks X dan matriks Y gitu ya. Kalau di sini variabelnya adalah namanya matriks NP dan juga matriks NQ gitu ya. Kalau di sini yang kita perlu lakukan adalah harusnya kita transpose gitu ya. Oke, bagian Q-nya akan saya transpose. Ini cuman gara-gara algoritmanya aja. Ya, seperti itu. Nah, lihat bahwa di posisi ini kalau teman-teman kalikan, kan kalau perkalian matriks kan yang penting jumlah kolom sama dengan jumlah baris gitu kan, sehingga bisa kita kalikan gitu ya. Terus kemudian hasil dari perkaliannya dimensinya adalah di sini kita punya ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 baris. Maka nanti akan menghasilkan 6 baris 1 2 3 4 5 dan 6 baris gitu ya. Dikalikan dengan di kesananya adalah kolomnya 1 2 3 4 dan 5, ada 5 kolom. Hasil perkaliannya juga 1 2 3 4 dan 5 kolom. Jadi ini adalah perkalian matriks biasa sebenarnya. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara kita mendapatkan 2 matriks ini, matriks yang pertama dan matriks yang kedua. Sehingga kalau kita kalikan, hasil perkaliannya itu mirip loh
gitu ya. Itu yang akan menghasilkan menjadi permasalahan kita, gitu ya. Gimana sih cara mendapatkannya, gitu ya. Sehingga dari sisi rumus kita hanya tinggal kalikan aja antara X dan Y. Kalau X itu adalah matriks, Y adalah matriks, maka akan menghasilkan matriks yang lain, atau kita sebut sebagai matriks prediksi kita, gitu ya. Kan mirip dengan mesin learning ya. Mesin learning teman-teman punya ada algoritma prediksi, baik itu yang klasifikasi ataupun regresi, sama kan. Saya punya model itu digunakan untuk melakukan proses prediksi, gitu ya. Nah, dalam multifactorization di recommender system, kita tahu bahwa sebelumnya kita punya ada input, ada user, ada items, gitu ya. Masing-masing user bisa memberikan rating, gitu ya. Ratingnya berapa? Di sana kita masukkan, user yang masukkan, bukan kita. User memasukkan, terus kemudian ada rating-rating yang lain yang tidak kita ketahui. Kemarin kan teman-teman menggunakan ada cosine similarity, ada Pearson correlation, ada yang global average digabungkan dengan user dan item bias, gitu ya. Dari posisi itu menghasilkan ada prediksi. Nah, sekarang juga sama. Kita bisa menggunakan cara yang sama untuk setiap non rating. Ini nanti akan bisa kita kalkulasikan, gitu ya. Kalkulasikan dalam konteks matrix factorization, ya. Mirip dengan yang tadi. Kalau seandainya kita punya matriks yang seperti ini, maka ini juga boleh dikatakan sebagai matriks. Matriks ini bisa kita faktorisasikan, menghasilkan dua matriks yang lain, gitu ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah mungkin nanti dari sisi algoritma, sehingga untuk masing-masing elemen yang ada di sana. Contoh misalkan di elemen 2,3 atau 3,2 nih. 3,2 ya. 3,2, maka kita harus kalikan secara persesuaian adalah baris yang ketiga dikalikan dengan kolom yang kedua, gitu ya. Jangan bingung dengan notasi yang ada di sini. Notasi yang ada di sini nggak konsisten dengan kode kita karena memang yang nulisnya berbeda, gitu ya. Yang nulisnya berbeda. Tapi secara prinsip adalah values yang ada di sana ini adalah pada baris ketiga dikalikan dengan kolom yang kedua, gitu ya. Sehingga kalau nanti kita punya ada dua matriks A dan matriks B, maka proses perkaliannya adalah seperti itu. Nah, kita akan sebut bahwa nilai yang dihasilkan dari perkalian ini itu adalah sebagai prediksi rating kita, gitu ya, prediksi rating kita. Sedangkan bagian yang pertama ini akan kita katakan sebagai latent features. Latent features yang untuk user dan juga ada latent features untuk yang items. Kita miliki ada latent features untuk yang users dan di sini adalah untuk yang items. Di sini adalah user dan di sini adalah items. Maka kita punya ada user latent features dan juga item latent features. Ya, mohon maaf di situ tulisannya berbeda. Nah, tujuan dari algoritma matrix factorization adalah bagaimana caranya mendapatkan dua preferences factor. Ada item preferences factor dan juga user preferences factor atau user latent features dan juga item latent features, gitu ya. Sehingga error yang didapatkan antara original rating dengan rating prediction, ya, rating user untuk I, originalnya di sini tidak ada head-nya, original rating, kalau kita kurangkan dengan rating prediksinya itu akan minimum. Kapan ini terjadi minimum? Kalau seandainya original rating ini bisa didekati dengan prediksinya, gitu ya. Nah, algoritmanya bisa bermacam. Ada beberapa algoritma seperti yang tadi kita tunjukkan itu adalah dengan menggunakan stochastic gradient descent, ya. Ada juga algoritma yang lain, yakni alternating least square, ya. Nggak kita bahas di sini. Yang kita bahas di bagian yang pertama. Gitu ya. Nanti kita akan coba lihat satu persatu. Apa yang dilakukan di stochastic gradient descent? Yang kita lakukan adalah pertama kali baik matriks Q maupun matriks P itu akan dirandom nilainya terhadap K buah dimensi. Gitu ya. Kalau yang tadi dalam ilustrasi kita, gitu ya,
ilustrasi kita. Kita punya ada K-nya adalah 3. Kenapa? Karena di sini matriks yang persesuaiannya adalah di poin sana, jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya itu adalah kita menggunakan K-nya adalah jumlah berjumlah 3. Sedangkan dalam kode kita di sini kita hanya memiliki ada 2. Jumlah kolomnya 2, bersesuaian dengan jumlah barisnya adalah 2. Gitu ya. Maka kita akan katakan bahwa jumlah latent features-nya adalah 2 gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan proses pergantian. Nah, pergantiannya misalkan saya gunakan 3 gitu ya. Saya bisa jalankan juga. Nah, di sini saya memiliki ada 3 buah, sedangkan yang ke sananya adalah saya memiliki 3 buah juga. Ada 3 kolom dikali dengan 3 baris gitu ya. Kan yang kalau perkalian matriks kan yang penting jumlah baris sama dengan jumlah kolom gitu kan. Dari posisi itu nanti kita akan memiliki ada prediksinya adalah sejumlah baris dan sejumlah kolomnya gitu ya. Oke. Nah, jadi yang di sana kita lanjut lagi. Nah, pertama kali adalah kita akan lakukan inisialisasi secara random gitu ya. 2 baik itu user latent features maupun yang item latent features gitu ya. Nah, karena ini kita inisialisasi secara random, kan hasil perkaliannya bisa jadi tidak sama gitu ya. Atau dalam kata lain adalah karena ini adalah random, kemungkinan dia untuk bisa persis sama seperti yang original rating itu pasti akan sangat kecil sekali. Sehingga kita perlu lakukan adjustment. Adjustmentnya ada di bagian kedua ini, di bullet yang kedua. Jadi, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah for each known rating in training set. Jadi untuk rating-rating yang kita ketahui di training set, kita akan prediksi. Ya, kita akan lakukan prediksinya. Prediksinya itu dengan mengalihkan PU transpose dikali dengan GI, gitu ya. Di posisi itu akan menghasilkan rating prediction. Nah, setelah kita dapatkan rating prediction, lihat bahwa original rating dengan rating prediction kemungkinan akan berbeda, gitu ya. Maka kalau ini berbeda, kita akan lakukan proses adjustment, gitu ya. Adjustmentnya adalah dengan turunan dari tergantung kalau yang ke P ya berarti turunannya terhadap delta P. Kalau yang ke Q adalah terhadap delta Q, gitu ya. Mungkin apa namanya ini mirip dengan kalau kita punya kurva gitu ya, kurva parabolik, maka kita bisa lakukan adjustment dengan turunan pertamanya gitu ya. Turunan pertamanya nanti akan mencapai di proses di posisi konvergen gitu ya. Atau dengan ilustrasi lain mungkin kalau teman-teman menggunakan yang tadi number factorizations dari posisi angka 12 gitu ya, kita memiliki original rating kita adalah 12. Di posisi pertama initialize to random matrices gitu ya, atau to random numbers gitu ya. Kalau kita pilih random number misalkan 5 dan 6, boleh nggak? Boleh, karena itu adalah angka random kan. Lihat bahwa hasil perkalian antara nomor pertama dengan nomor kedua itu kan jauh. 5 dikali dengan 6 itu kan 30 gitu ya. Sedangkan original rating kita adalah 12 gitu ya. Maka yang kita lakukan apa? Ya kita lakukan adjustment. Baik P-nya dilakukan adjustment, Q-nya dilakukan adjustment gitu ya. Nah, adjustmentnya dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Ini adalah sebenarnya rumus turunannya gitu ya. Dalam rumus turunan itu mungkin mirip dengan algoritma artificial neural network ya. Jadi nanti teman-teman kalau belajar artificial neural network juga sama, ada algoritma namanya stochastic gradient descent gitu ya. Nah, salah satunya adalah ada variabel learning rate gitu ya. Learning rate-nya nanti kita akan gunakan juga. Contoh misalkan tadi 6 dan 5 dan 6 gitu ya. Kalau kita kalikan menjadi 30. Sedangkan target kita adalah 12, berarti ada harusnya kita perlu menurunkan perlu menurunkan nomor tebakan kita gitu ya. Ada selisih galatnya adalah 30 dikurang dengan 12 ada lumayan banyak gitu ya. Maka kita perlu menurunkan itu gitu ya. 12 ke 30 ada berapa? 18 ya. 18 lumayan banyak gitu ya. Kita turunkan P-nya sedikit, Q-nya sedikit gitu ya. Nanti akan menjadi perbaikan P aksen ini adalah P baru gitu ya. Contoh misalkan kita turunkan yang di sini adalah 4, yang di sini adalah 5 gitu ya. Oke. Kita akan lakukan iterasi terus menerus sampai nanti tebakannya dominan benar
gitu ya. Sehingga kalau kita sudah dapatkan dominan tebakannya benar, maka matriks yang pertama dan matriks yang kedua, atau number yang pertama dan number yang kedua, itulah yang akan kita katakan sebagai user latent features dan item latent features, seperti itu ya. Sehingga kita akan lakukan itu sampai kapan stopping conditionnya bisa number of iterations atau certain error threshold gitu ya. Ini tergantung dari apa yang kita inginkan gitu ya. Terus kemudian return the best performing user latent features dan juga item latent features. Jadi algoritma itu nanti akan mengembalikan ada 2 matriks yang paling bagus. Paling bagus di sini adalah ditunjukkan dengan error yang paling kecil selama proses iterasi. Gitu ya. Itu yang akan kita lakukan gitu ya. Nah, kita akan coba lihat kodenya satu persatu. Apa yang dilakukan di sana? Yang kita lakukan adalah ini tadi rumusnya ya, alfa dikalikan dengan EIJ dikalikan dengan PK, J dikali dengan beta dan seterusnya gitu ya. Jadi kita punya ada alfanya, ini adalah semacam learning rate ini akan kita kalikan, terus kemudian ada bagian beta ini saya lupa di bagiannya, mungkin nanti kita bisa buka satu persatu gitu ya. Dan jumlah iterasi yang kita gunakan di sini adalah jumlahnya adalah sekitar 5.000 iterasi. Dalam posisi 5.000 iterasi untuk data yang sedikit mungkin aman ya, tidak terlalu sulit. Makanya di posisi itu kita mendapatkan yang tadinya 5 ditebak 5,9. Jadi artinya tidak terlalu jauh gitu ya. Terus kemudian yang tadinya 3 ditebak 3,06. Jadi ini galatnya kan tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, kelebihan dari matrix factorization apa? Kelebihannya adalah untuk data-data yang tidak kita ketahui, sebenarnya dengan matrix factorization nanti bisa kita aproksimasikan gitu ya. Contoh misalkan tadi di posisi ini 0 kita prediksikan sebagai 4 gitu ya. Sedangkan di posisi ini 0 artinya tidak kita ketahui diprediksikan sebagai 2. Sehingga kalau teman-teman bisa membuat rating prediction yang seperti itu kan, kalau ditanya untuk user yang pertama mana yang kita rekomendasikan, item yang ketiga atau item yang kelima, lihat ratingnya. Rating prediksinya adalah rating yang ketiga jauh lebih bagus bila dibandingkan dengan yang kelima, sehingga kita akan rekomendasikan item yang ketiga seperti itu. Itu adalah matrix factorization. Sampai di posisi ini ada yang mau ditanyakan? Mungkin, monggo silakan. Halo? Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari saya tidak, Mas. Nggak ada ya Mbak Sania. Mas Prawiro? Sama Mas, belum ada. Paham ya? Jadi sebenarnya ada beberapa yang bisa teman-teman lakukan. Di sini adalah yang pertama jumlah latent features-nya ini bisa teman-teman ubah gitu ya. Sampai yang panjang pun bisa gitu ya. Misalkan jumlah latent features-nya adalah tidak 3, saya gunakan 5 gitu ya. That's fine, tidak masalah gitu ya. Ini saya punya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya K-nya itu adalah sebagai latent features. Nah, yang uniknya lagi adalah nanti kalau teman-teman memiliki data yang valid gitu ya, maka nanti bisa teman-teman coba lakukan proses visualisasi terhadap item-item yang ada gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kemarin teman-teman punya, sebentar saya coba buka dulu. Sorry, ini browsernya masih jalan. Apa sih hari Kamis? Nah, sekarang contoh yang ini.
Ini teman-teman kemarin menggunakan ini ya, punya matriks ini ya. Kemarin ada permasalahan, teman-teman baru sadar. Aku juga baru sadar gitu ya. Pada saat kita mencari tetangga gitu ya, tetangga itu harus ada jaraknya gitu ya. Jarak itu harus ada intersection-nya. Nah, di posisi intersection ini untuk yang data yang seperti ini mungkin kita bisa gantikan dengan 0. Kalau yang kemarin, ini bahas yang kemarin sedikit. Tapi untuk data yang tidak kita ketahui keduanya, jangan digantikan dengan 0. Jadi hanya terhadap data yang diketahui saja gitu ya. Oke. Nah, di posisi ini mungkin kita bisa gunakan ya matriks ini. Nanti silakan nanti teman-teman coba ganti yang ada di sana dengan 0 nilainya gitu ya. Mungkin ada yang bisa membantu saya supaya nanti teman-teman bisa mencoba juga. Halo. Bisa buka link ini, masih link yang sama. Bantu saya supaya cepat. Oke, makasih banyak. Baik, Mas. Punya hak edit nggak, Mas? Oke, punya ya. Oke, makasih banyak Mas. Oke, masih ada yang ini? Mungkin? Semua ya. Oke, kita coba cek. Oke, saya coba cek dulu biar yakin semuanya udah ada. Oke, kalau sudah, maka matriksnya pun bisa kita lakukan perubahan gitu ya. Jadi matriks yang tadi kita punya, gitu ya, kita bisa lakukan perubahan. Di sini misalkan kita punya ini ya. Oke, ini saya coba ini dulu. Saya ganti dulu. Oke. Nah, ini teman-teman saya kirimkan lewat WhatsApp. Oke, yang berikutnya ini ya, ini harus diganti. Oke, kita udah punya. Oke, ini saya kirimkan ke WhatsApp teman-teman ya. Nanti silakan diganti masing-masing. Ya. Oke, silakan teman-teman bisa lakukan uji coba juga, gitu ya. Ini kalau yang di belakang tinggal itu sih, apa namanya, tinggal uji coba aja. Jadi nggak kita bisa ganti dengan yang ini. Original matriksnya saya gantikan dengan matriks yang tadi kita punyai. Ya, matriks yang kita punyai ada di sini. Oke, saya copy, saya paste. Ya, udah. Oke, saya punya seperti itu, ratingnya saya bisa counter, kalau udah saya simpan, terus kemudian jumlah latent features-nya 2, ya, saya bisa punya hasil prediksinya. Ini karena datanya semakin banyak datanya pasti akan prosesnya akan semakin lama ya. Jadi kalau yang tadi hanya 2 detik, sekarang butuh waktu yang jauh lebih panjang. Gitu. Ini sudah ada prediksinya, termasuk juga latent features, user latent features dan atom latent features-nya. Nah, di posisi pertama ini 1 diprediksi 1,44 gitu ya. Terus kemudian di sini 1, di sini dan seterusnya. Dia masih punya data yang lain gitu ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Ayo teman-teman bisa bereksperimen dengan algoritma ini gitu ya, termasuk juga kalau kita ini ya
jalankan. Open the following link kayaknya nggak perlu ini. Provide anonymous rating around 5 to 10. Ya, kayaknya nggak perlu gitu ya. Atau ini sudah run MF based on those data. Jadi pengennya adalah pergi ke sana. Nanti setelah ini baru kemudian saya akan tambahkan beberapa yang lain. Oke. Teman-teman sudah pengen nyoba yang tadi, silakan saya berikan waktu kalau seandainya ingin melakukan proses uji coba gitu ya. Silakan. Ganti dengan data yang tadi saya provide. Ya. Apakah sudah semuanya mencoba? Halo, Mas, Mbak? Sudah, Mas. Saya sudah, Mas. Sudah ya? Saya sudah, Mas. Sudah ya? Kalau sudah kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Matrix factorization ini adalah algoritma yang standar yang menjadi algoritma pemenang. Ya, pemenang apa? Pemenang dari kontes Netflix Prize gitu ya di tahun 2007-2008 gitu ya. Makanya algoritma itu dalam perkembangannya dia sebagai standar. Kenapa? Karena error yang dihasilkan sangat kecil gitu ya. Nah, namun error yang dihasilkan sangat kecil itu bukan dengan menggunakan matrix factorization yang biasa gitu ya. Ada matrix factorization yang dengan menggunakan seperti yang kemarin yang kita sudah utarakan itu adalah dengan global average dan user bias dan item bias gitu ya. Apa yang terjadi di sana? Sebenarnya yang terjadi adalah kurang lebih seperti ini. Nah, pada saat kita menggunakan matrix factorization ya, yang kita cari adalah original yang kita ketahui adalah original ratingnya gitu ya. Sedangkan tadi yang kita gunakan adalah hanya perkalian langsung matrix user latent features dan item latent features gitu ya. Nah, kita juga bisa mengintroduce ada sebuah values yang lain, yakni adalah global average. Jadi original ratingnya dikurangkan terlebih dahulu dengan global average-nya, gitu ya. Terus kemudian yang kita cari adalah user item features terhadap rating yang sudah dikurangkan oleh global average, dan item latent features terhadap rating yang sudah dikurangkan global average, gitu ya. Nah, dari proses perhitungan seperti itu sehingga nanti karena user latent features dan item latent features yang didapatkan di sini adalah terhadap yang rating sudah dikurangkan global average, maka rating prediksinya adalah didapatkan dari global average ditambah dengan perkalian dari rating yang kita miliki gitu ya, sehingga nanti proses algoritmanya akan sedikit dirubah gitu ya, algoritmanya sedikit dirubah seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah perubahan ini bisa diinkludkan ke dalam algoritma gitu ya. Jadi algoritma kita, kalau kita lihat di proses ini, kita tidak mencari global average-nya berapa gitu ya. Yang kita lakukan adalah kalau seandainya ratingnya bukan rating 0, maka kita akan lakukan lakukan perkalian antara user latent features dan item latent features gitu ya. Ditambah dengan beberapa hal gitu ya. Terus kemudian errornya ini rating estimasinya ini adalah perkalian dari user latent features dan item latent features gitu ya. Terus kemudian errornya akan kita akumulasikan, demikian seterusnya sampai terjadi perubahan-perubahan yang kita inginkan gitu ya. Jadi proses ini adalah proses adjustment yang ada di sana. Nah,
Kalau kita menginginkan untuk menginvolve global average yang ada di sana, maka global average ini harus kita cari terlebih dahulu, gitu ya. Pertama kali kan kita bisa cari di bagian awal, gitu ya. Global average-nya berapa? Kalau sudah kita dapatkan global average, maka perkalian di sini bukan perkalian dari P ditambah dengan Q, tapi adalah original rating yang ada di sini, ya, global average ditambah dengan perkalian ini, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang akan kita lakukan untuk mencari error yang ada di bagian bawah, kurang lebih seperti itu. Nah, di posisi itu nanti akan sebenarnya memberikan sesuatu yang berbeda, gitu ya. Yang berbedanya adalah di posisi ini. Saya coba tunjukkan. Pada saat kita memiliki ada rating yang range-nya adalah antara 1 sampai 5, gitu ya. Kalau kita kurangkan dengan global average, mungkin range-nya tidak akan terlalu jauh, gitu ya. Jadi range itu akan sedikit mengecil, gitu ya. Terus kemudian ini pun bisa kita gabungkan lagi dengan cara yang sama, yakni dengan menggunakan user bias dan atom bias, gitu ya. Kemarin prediksi rating kita bisa kita dekati dengan global average ditambah dengan user bias dan ditambah dengan atom bias, gitu kan. Nah, pada posisi itu maka sebenarnya matrix factorization-nya hanya mencari tahu seberapa besar sih perubahan yang perlu dilakukan kembali, gitu ya. Jadi di posisi matrix factorization di sini hanya untuk mengecek perbedaannya. Lihat bahwa di sini adalah prediksi, gitu ya. Mungkin kita memiliki ada error galatnya adalah hanya sekitar 1, gitu ya. Sekitar 1 berarti akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menebak range antara 0 sampai 1 daripada menebak nilai antara 1 sampai 5, gitu ya. Nah, itu yang menjadi ide dari pemanfaatan global average, user bias, dan juga atom bias yang ada pada matrix factorization. Dan dengan konsep yang seperti ini oleh pemenangnya Yahuda Koren itu sudah dinotasikan dengan algoritma yang dinamakan dengan SVD++. Sehingga nanti kalau teman-teman mencari algoritma SVD++, seperti ini, nanti teman-teman akan mendapati bahwa dia memanfaatkan ada global average, atom average, global average ini di bagian bawahnya, ya. Ratingnya adalah prediksinya adalah dari global average ditambah dengan atom bias ditambah dengan user bias ditambah dengan matrix factorization, seperti itu. Jadi idenya adalah mengurangkan range tebakan, gitu ya. Itu yang menjadi ide dari SVD++ ini. Oke, mungkin aku bukan orang yang pintar untuk menjelaskan di bagian ini karena saya juga tidak mengetahui secara detail. Kalau seandainya teman-teman nanti pengen mengetahui secara detail, mungkin bisa membaca referensi yang ada. Nih, sebagai alternatif lain, kalau teman-teman pengen mencoba menggunakan SVD++, ada sebuah library atau 2 library, ya, kalau nggak salah di Sklearn. Kalau nggak salah ini sudah ada, ya, di Sklearn ada, ya. Jadi nanti silakan digunakan kalau seandainya pengen menggunakan itu, ya. Atau alternatif algoritma library yang lain adalah ada di surprise-lib. Jadi ada 2 di bagian di algoritma Sklearn dan juga surprise-lib, ya. Ada algoritma SVD di sana sudah diimplementasikan. Ini ada SVD dan juga non-negative matrix factorization, seperti itu. Ini algoritmanya, ya. Proses prediksinya dengan menggunakan tadi, ya. Sedangkan yang tadi yang di matrix factorization sebelumnya adalah hanya langsung hasil dari user latent features dan atom latent features langsung kita kalikan, gitu ya. Sedangkan yang di posisi ini tidak, gitu ya. Itu yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Mungkin itu barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan
Kalau seandainya ada. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuannya karena memang di pertemuan ini adalah lebih banyak ngoding. Mungkin saran saya bisa mencoba mencari dataset atau mencari kode-kode yang ada di luar gitu ya. Mungkin bisa dicoba-coba. Ini kalau nggak salah ada. Coba dicari juga bisa. Surprise SVD example ya. Nih ada contohnya gitu ya. Bisa menggunakan dataset Movie Lens gitu ya. Nanti tinggal di download Movie Lens dataset 100K dataset. Ya, ini ada Movie Lens-nya. Ini silakan di download datasetnya ya. Oke, mungkin saya coba berikan ya ke teman-teman. Terus kemudian surprise-nya yang bisa digunakan ada di sini. Oke. Saya sarankan untuk teman-teman bisa mencoba dataset ini, terus kemudian di sana juga sudah dihitung cross validation-nya, terus kemudian sehingga keluar dari output-nya. Cuman nanti tinggal kalau ingin mengurai gitu ya, mengurai rating satu persatu, nanti bisa dibaca dokumentasi dari library-nya. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apakah ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup pertemuannya? Mungkin dari saya sudah cukup, Mas. Tapi untuk link recordnya bakal di-share di grup kan, Mas? Ya, nanti saya bisa ini. Mungkin untuk recording, teman-teman bisa coba buka di YouTube saya, gitu ya. Jadi di YouTube. Nanti saya coba secara periodik untuk pergi ke ini ya, ke mana? Saya akan coba upload ke sana gitu ya. Mungkin nanti saya belum sempat upload ya. Mungkin nanti akan segera saya upload ke bagian sana ya. Seperti itu Mbak Sania mungkin untuk yang recording. Baik Mas, terima kasih. Ya, bisa ya. Oke, sama-sama. Oke, mungkin itu saja. Ya, oke, Mas Abdurrahman. Ya, ada pertanyaan. Untuk Mas, ini sebenarnya yang pertanyaan kemarin sih. Jadi kan di tugas terakhir yang menghitung Pearson correlation, seperti yang saya tanyakan di grup, itu kan saya nemu 2 cara ini ya. Nemu 2 apa? 2 perhitungan, yang satu manual, yang kedua pakai fitur correlation dari Excel. Dari sheet, sorry. Nah, ternyata pas saya bandingin itu kan hasilnya beda. Beda ya. Jadi kalau si correlation yang bawaannya Excel, misalkan ada kolom yang kosong dari salah satu ininya, nah di kolom yang lain itu dia diabaikan. Nah, kan jadi contoh misalkan ini hanya digunakan yang ini saja. Iya. Nah, di perhitungan Pearson correlation kan ada user average-nya ya. Iya. Nah, jadi kalau di spreadsheet itu karena dia diabaikan, jadi nggak masuk ke ini. Misalkan di baris 4 sama 5, yang Sukmawati sama Gilang. Sukmawati sama Gilang. Sama yang Gilang Williams. Yep. Oke. Nah, misalkan di situ kan average-nya Sukmawati kalau kita hitung pakai rumus yang kemarin itu berarti 11/3 ya. Nah, tetapi kemudian yang Gilang itu berarti berapa tuh? 5, 10, 14 bagi 4. 3,5. Ya, 3,6. 3,5 sama 3,66. 3,66. Nah, jadi teman-teman masih bisa lihat ini ya.
screen saya udah masih bisa terlihat ya? Bisa Mas. Bisa. Masih Oke. Mas. Oke. Dua Mas Abdurrahman. Ya, apa namanya? Nah, kalau pakai yang correlation itu nanti kalau saya amatin average-nya dihitungnya ini 4. yang sesuai sama ya, karena di situ kan yang sama kan cuma apel doang. Nah, jadi dua-duanya average-nya 4 gitu, Mas. Nah, karena average sama average-nya itu 4 dan ratingnya itu cuma 1 yang nilainya sama dengan average-nya, otomatis berarti kan nilai korelasinya itu kan 0. Betul. Yang bagian atas sama yang bawah. Makanya tidak menghasilkan nilai gitu ya. Mas? Iya. Nah, kalau dihitung pakai rumus yang manual, hasilnya kan bisa beda tuh. Nah, itu Iya, bisa menghasilkan sebuah nilai yang bukan div by zero. Nah, kata Mas kan kemarin keduanya benar. Berarti kalau begitu prediksi ratingnya bisa beda-beda dong, Mas? Ya, benar. Jadi prediksi ratingnya bisa beda-beda. Jawabannya ya, tergantung dari algoritma yang kita ikuti gitu ya. Kalau saya mengikutinya adalah seperti ini. Jadi dari posisi yang ini gitu ya. Saya akan gunakan datanya adalah hanya untuk data yang kita ketahui. Ini bisa kita set dengan 0. Kalau saya ya. Kalau saya melakukannya biasanya selalu menggunakan cara yang seperti ini. Jadi hanya untuk data yang kita ketahui, kita bisa set di rating opposite-nya itu adalah 0 gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita melakukan proses average-nya, ini pun average-nya akan menjadi berbeda. Kalau yang tadi adalah 3, sekian, maka hasil di sini adalah akan menjadi lebih kecil gitu ya. Tapi ini pun juga menjadi tidak konsisten. Ya, tidak konsistennya seperti apa? Pada saat kita lakukan ini, data yang pertama kan siapa tadi, Mbak Sukmawati ya. Terus kemudian Mbak Sukmawati ingin saya bandingkan dengan Mas Rahadian. Ini kan ratingnya Mbak Sukmawati kan. Jadi posisinya gimana? Posisinya adalah nanti average di sini akan menjadi berbeda-beda satu sama yang lain gitu ya. Di sini kan berarti 0, terus di sini 0, di sini 0, di sini. Di sini nggak ada ya. Di sini nggak ada. Di sini 0, di sini 0. Nah, ini kebetulan sama, tapi dalam kondisi yang lain memungkinkan untuk dia menjadi berbeda. Itu yang saya katakan di statement beberapa detik lalu sebagai tidak konsisten. Oke, di sini pun tidak konsisten juga. Nah, seperti itu Mas. Nah, pertanyaannya mana yang benar? Harusnya dalam dalam perhitungan Pearson correlation, average-nya ya adalah terhadap data yang beririsan saja sebenarnya. Gitu ya. Itu yang menjadi concern dari Pearson correlation dan juga mungkin cosine similarity gitu ya. Nah, hanya dalam kasus recommended system kan kita selalu menghadapi sparse gitu ya. Sparse itu tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa menghitung yang beririsan saja. Nah, mungkin kita bisa lakukan proses filtering sebenarnya Mas. Filteringnya seperti apa? Pearson correlation pertama kali hanya bisa dihitung terhadap user-user yang memiliki irisan lebih dari sekian transaksi. Jadi nanti di bagian recommended systemnya perlu dilakukan proses filtering lagi gitu ya. Jadi katakanlah ini Mas Prawiro gitu ya. Ini kan dia punya ada beberapa transaksi kan. Ya, ada beberapa transaksi. Dia hanya bisa dihitung Pearson correlation-nya atau dicari tetangganya kalau seandainya katakanlah punya irisan lebih dari 3 gitu, lebih besar sama dari 3 gitu ya. Misalkan ini kan yang pertama punya, yang kedua punya, yang ketiga punya gitu ya. Nah, terus kemudian Mbak Sania ini tadi Mas Prawiro dan Mbak Sania kan punya ada 3. Terus antara Mbak Sania dengan Mbak Sukmawati gitu ya. Ini karena irisannya hanya ada 2, kita nggak hitung tetangganya. Gitu. Kita anggap bahwa dia adalah orang yang jauh, gitu ya, dalam tanda kutip orang yang jauh. Gitu ya. Bisa kita exclude saja. Gitu ya. Terus kemudian dicek lagi di bagian yang lain antara Mbak Sania dengan Mas Gilang. Ini karena ada satu irisan, 2 irisan, 3 irisan, baru kemudian bisa kita cari
korelasinya. Gitu. Jadi korelasinya hanya dihitung terhadap data yang beririsan. Gitu. Jadi seolah-olah, sorry, saya kasih contoh ya. Jadi di posisi ini data biru, ya, sorry, ya data ini ya, data yang di tengah, ini kan beririsannya hanya di bagian ini ya, bagian ini. Nah, irisan correlation-nya hanya dihitung terhadap data yang kita ketahui aja, yang beririsan aja. Yang ini nggak usah diganti dengan 0, yang ini nggak usah diganti 0, yang ini juga tidak usah diganti 0. Tapi nanti di posisi itu akan ketahuan korelasi antara data pertama dengan data yang kedua. Gitu. Sedangkan antara data yang kedua dengan data yang berikutnya, ini hanya dihitung terhadap yang merah saja. Berarti bukan ya, sorry. Ya, ini bukan, ini juga merah, yang ini adalah merah. Seperti itu, Mas Abdurrahman Al-Fatih. Oh, oke. Terima kasih, Mas. Berarti ya, prefer yang Excel berarti ya, Mas ya? Ya, betul, sama. Tapi kalau kita gunakan Excel dengan cara yang tadi, sebenarnya lebih aman yang Excel sih. Kenapa? Alasannya adalah kalau kita set ini dengan nilai tertentu kan mengubah preferensi yang tadinya sebenarnya kita nggak mengetahui apakah dia dia benar-benar berubah apakah dia menyebabkan perbedaan arah atau tidak. Itu kalau kita set dengan 0 kan akan menyebabkan dia arahnya berbeda atau tidak selaras ya, menyebabkan ketidakselarasan ya. Ini kan artinya seolah-olah ketidakselarasan gitu. Kita memaksakan ketidakselarasan gitu ya. Di posisi ini mungkin kita akan mengatakan bahwa antara A dan B akan sangat tidak selaras. Kenapa? Karena ada data yang lain yang kita paksakan tadi gitu ya. Di posisi ini kan ada galat yang besar gitu ya. Sedangkan di posisi ini yang ini selaras gitu ya. Yang ini selaras, yang ini tidak selaras sih memang. Tapi mungkin untuk data-data yang katakanlah selaras menjadi sangat terpengaruh terhadap data yang kita inputkan tadi. Seperti itu, Mas. Ya. Oke, mungkin itu semoga bisa diterima, atau kalau misalkan ada koreksi terhadap penjelasan saya juga mangga, silakan. Barangkali ada. Dari teman-teman yang lain, monggo silakan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita akhiri. Mohon izin untuk bisa mengakhiri pertemuan hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Sama-sama, Mbak. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas.